Shalom saudara. Shalom. Kita ketemu lagi ya. Ini sudah kurang berapa hari aja ya, akhir tahun. Gak kerasa ya waktunya itu. Iya. Tapi saudara, saya mau bilang kurang 13 bulan lagi 2026 saudara. Cepat ya, kapan hari waktu awal tahun saya bilang ya, saudara gak terasa ya, 11 bulan lagi ini Natalan. Sekarang saya kasih lebih awal lagi saudara, 13 bulan lagi 2026. Mencolot. Oke saudara, saya ingin lanjutkan ya perenungan kita. Masih tentang Abraham ya saudara ya. Kita akan renungkan perjalanan imannya Abraham ya. Nah, bagaimana perjalanan imannya Abraham? Jadi dia jatuh, bangun, naik turunnya, pergumulan-pergumulannya. Nah, kita akhirnya bisa melihat saudara ya, bagaimana dari awal dia dipanggil Tuhan sampai ke detik ini kita merenungkan, kita bisa melihat ya bahwa bapak orang beriman pun itu ternyata nggak steril dari yang namanya itu pergumulan, tantangan hidup, ya kan? Nggak steril dari yang namanya ragu dengan masa depannya mungkin, ya kan? Aku punya anak nggak ya sebenarnya? Ini janjinya Tuhan nih ya apa enggak ya? Nah, bapak orang beriman juga nggak steril dari itu, tapi dia tetap on the track dengan jalannya Tuhan, ya. Saudara ya, dia nggak lari ke sana, dia nggak lari ke sini, dia tetap setia dalam jalannya Tuhan meskipun pikirannya mungkin ada pikiran kemana-mana. Tapi kita akan sama-sama merenungkan lebih jauh lagi sampai nanti endingnya terakhir dia dipanggil pulang ke rumah Bapak ya. Kita akan lihat sama-sama dari Kejadian 17 saudara. Yang tempo hari kita sudah bahas ya, Kejadian 17. Tapi hari ini saya ingin bahas dari sudut pandang pergantian namanya saudara. Kalau kapan hari kita bahas tentang sunatnya, ya kan? Pergantian namanya kita lewatkan dulu waktu itu. Nah, hari ini kita akan bahas sama-sama pergantian namanya Abram dan Sarai. Jadi Abraham dan Sarah. Ya. Kenapa kok ganti nama gitu ya? Nah, saudara, Kejadian 17 ayat 5 dan 6, kemudian nanti ayat 15 dan 16. Saya akan bacakan untuk kita semuanya ya. Mulai dari ayat 5 dulu. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Wih, luar biasa saudara ya. Bagaimana janjinya? Ini 13 tahun setelah retreat ya. 13 tahun setelah retreat perjumpaan yang kedua. Jadi 24 tahun setelah Abram dipanggil pertama kalinya. Sekarang umurnya Abram itu sudah 99 tahun, dan umurnya Sarai sudah 90 tahun. Mungkin enggak saudara kalau punya anak? Kalau menurut perhitungan kita manusia, nggak mungkin ya. Tapi Tuhan tuh mengulang janjinya gitu loh. Ya, Abraham mungkin bingung. Di ayat selanjutnya nanti kan, di ayat selanjutnya kan kita bisa ngelihat bagaimana Abraham itu tetap berpikir soal Ismail. Kenapa? Dia berpikir rasanya sudah nggak mungkin. Jadi janji Tuhan, apa yang Tuhan katakan, rencana Tuhan itu ditafsirkan menurut pikirannya, menurut keinginannya sendiri, menurut apa yang tampak di matanya. Sementara Tuhan itu kan rencananya itu bergerak jauh ke depan, melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Manusia itu kan cuma berpikir apa yang kelihatan di depannya, ya kan? Prediksi-prediksinya pun itu berdasarkan apa yang kelihatan di depannya. Tapi Tuhan itu sudah memperhitungkan segala sesuatunya. Dalam kemahatauannya, dalam kekekalan, bahkan Tuhan sudah menetapkan segala sesuatunya, sudah mengatur segala sesuatunya sedemikian rupa. Makanya kalau Tuhan bilang, kamu punya anak, dia pasti punya anak betulan.
Jadi ini kurang setahun, ya. Abraham bakal punya anak, didatangilah sama Tuhan. Tuhan tahu dia tetap galau, saudara. Ya, dia tetap galau. Katanya dikasih anak, tapi kok ya yang ada cuma Ismail, ya mungkin Ismail itu gitu loh, ya. Nah, Tuhan tuh meneguhkan janjinya, saudara, di situ. Gak cuma meneguhkan janjinya, tapi apa? Dia mengubah namanya Abraham, ya, mengubah namanya Abram dan juga Sarai. Jadi itu sebenarnya caranya Tuhan untuk meneguhkan janji Tuhan. Jadi nggak cuman ayo kamu sunat ya, gitu ya. Enggak, tapi Tuhan mengubah namanya. Nah, kenapa mengubah nama itu penting, saudara? Bagi kita kebanyakan ada yang bilang gini ya, nama itu adalah doa, bener nggak? Nama adalah doa. Ada yang bilang kayak gitu ya. Tapi bagi budaya waktu itu dan bagi Tuhan sebenarnya nama itu bukan cuma sekedar doa, tapi lebih dari itu. Tuhan waktu itu sedang memberitahu bahwa mereka tuh punya misi baru. Ini ya misimu. Kamu kan dulu cuman dalam kondisi sebagai Abram dan Sarai, kamu dipanggil keluar dari Ur Kasdim, pergi ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia nggak tahu tanahnya kemana, tanahnya ada di mana, tapi diikuti aja dalam posisi sebagai Abram. Tapi hari itu, waktu Tuhan memberikan janji, ya, meneguhkan janjinya, diubah namanya. Artinya apa? Tuhan sedang memberikan satu misi yang baru. Apa misinya? Ya, dibilang, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Jadi bukan cuman punya satu anak, tapi daripadamu itu akan lahir bangsa-bangsa, daripadamu itu akan lahir raja-raja. Diperjelas sama Tuhan, misinya apa ini? Rencananya Tuhan apa? Diteguhkan kan? Jadi Tuhan itu lagi meyakinkan bahwa ada rencana Allah dan itu pasti akan digenapi. Kalau Tuhan yang memimpin, Tuhan juga pasti akan menggenapi. Kalau Tuhan yang berfirman, Tuhan pasti akan menggenapi. Ya kan? Dan Abram lihat sendiri bagaimana puluhan tahun perjalanan imannya dengan Tuhan. Tidak pernah Tuhan meleset dalam hidupnya. Abram lihat sendiri, gitu loh. Jadi Tuhan meneguhkan waktu itu rencananya. Nah, saudara, bagi orang-orang zaman itu mengubah nama itu penting. Kenapa? Waktu itu, saudara ya, nama itu bukan cuma sekedar identitas. Kalau sekarang misalnya namanya Agung misalnya, atau namanya Sony misalnya, ya, atau namanya Bu Mujiana, gitu ya. Bagi kebanyakan orang sekarang itu nama identitas. Makanya ada yang ngasih nama itu aneh-aneh, saudara. Iya. Selamat, Jo. Ada yang ngasih nama koma kok, saudara. Iya, ada yang ngasih nama koma lah. Namanya antik-antik kan sekarang. Tapi bagi orang dulu ngasih nama itu gak sembarangan, saudara. Ya, nama itu bukan cuma sekedar identitas, tapi nama itu sebuah hakikat, menunjukkan sebuah hakikat. Hakikat itu apa? Hakikat itu satu kenyataan, satu fakta yang sesungguhnya, satu inti. Jadi kalau dibilang hakikat itu intinya itu apa? Hakikat itu bukan cuma ngomong soal inti aja, tapi sifat sebenarnya dari sesuatu atau asal dari sesuatu yang itu nggak bisa berubah, yang itu nggak akan nggak akan bisa dipalsukan. Jadi kalau dia dikasih nama Abraham, ya, artinya Tuhan sedang menunjukkan satu hakikat kepada Abraham. Apa hakikatnya? Nanti kita akan pelajari sama-sama. Ya, kayak ini, saudara. Saulus dengan Paulus. Kita bisa lihat ada perubahan nama. Saulus dulu sebelum dia jadi orang Kristen, ya. Dulu waktu dia masih ada dalam ini golongan Sanhedrin, ya. Dia membantai orang-orang Kristen, mengejar orang-orang yang percaya sama Yesus. Namanya masih Saulus. Artinya apa? Artinya memberi, ya. Artinya itu memberi. Nah, waktu jadi Paulus, waktu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, namanya berubah jadi Paulus. Paulus itu artinya apa? Paulus itu artinya kecil, artinya rendah hati. Itu menunjukkan siapa sebenarnya dia di hadapan Tuhan. Nah, itu ya. Simon
ganti nama jadi Petrus, diganti namanya jadi Petrus. Simon itu artinya apa? Simon itu artinya mendengar. Tapi sama Tuhan diganti namanya jadi Petrus. Petrus itu apa artinya? Batu karang. Untuk menunjukkan satu misi, engkau akan membangun satu jemaat. Ya, engkau akan membangun jemaat, engkau akan membangun gereja Tuhan. Wah, itu ya. Itulah kenapa engkau teguh, engkau kuat. Makanya Petrus yang dulunya itu sok-sokan, bilang berani. Waktu dalam peristiwa penyaliban ditanya, "Loh, kamu kan salah satu dari mereka." Dia lari terbirit-birit, ya kan? Pada akhirnya apa yang terjadi? Menurut cerita, Petrus mati itu dengan disalib terbalik, saudara. Dia mau jalan keluar kota, tiba-tiba dia ketemu sama Yesus. Menurut cerita, itulah kenapa dia terus kembali. Gak pantas aku lari. Yesus saja gak pernah lari. Aku gak pantas lari. Keteguhan hatinya, dia kembali, saudara. Waktu dia mau disalib, dia bilang, "Salibkan aku dengan terbalik." Kenapa? Karena gak pantas aku disalib seperti dia. Wah, itu bagaimana keteguhan hatinya, saudara. Ya kan? Kalau sekarang apa yang terjadi, saudara? Kalau disuruh pikul salib? Iya kan? Banyak yang ngepir kan, saudara? Iya kan? Kalau sekarang, makanya sekarang ini, saudara, ya, khotbah-khotbah yang bernada pikul salib, bernada kebenaran, bernada hidup di dalam kebenaran, itu khotbah-khotbah yang nggak laku sebenarnya, saudara. Untuk saat ini, ya, gitu. Banyak orang nggak suka dengan itu. Banyak orang suka dengan apa? Memakmurkan dirinya sendiri. Ya. Banyak orang suka dengan itu, tapi bukan itu yang Alkitab ingin ajarkan. Ya, Alkitab mengajarkan kita untuk apa? Untuk jadi orang-orang yang tangguh, untuk jadi orang-orang yang berjalan di dalam rencana Tuhan. Gitu ya, saudara ya. Nah, jadi saudara, soal perubahan nama, artinya waktu orang dirubah namanya dalam konteks waktu itu, sebenarnya orang sedang mengubah nasibnya. Nah, Abram dan Sarai waktu itu namanya diubah jadi Abraham. Dan juga Sarah, Tuhan sedang mengubah jalan hidupnya. Tuhan sedang mengembalikan dia kepada hakikatnya. Tuhan sedang menunjukkan hakikatmu yang sebenarnya itu apa. Jadi itulah kenapa mengubah nama di sini itu jadi sesuatu yang sangat penting. Nah, saya akan masuk di ayat yang kelima. Dibilang gini, "Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham." Saudara, Abram itu artinya bapa yang ditinggikan atau ayah yang dimuliakan. Nah, nama ini sebenarnya itu nama yang bikin dia stres juga, saudara. Kenapa? Karena bilang bapak yang ditinggikan, tapi dia gak punya anak. Gimana gak stres, saudara? Antara nama dengan kenyataannya gak sama. Padahal katanya nama itu adalah sebuah hakikat. Jadi bukan cuma identitas. Nama itu sebuah hakikat. Nama itu nasib. Tapi bagaimana antara nama dengan nasibnya nggak sinkron gitu loh. Itu nama yang bawa stres. Makanya saudara, kita kalau kasih nama anak juga jangan yang aneh-aneh loh, saudara ya. Ada anak yang sampai dia stres gara-gara orang tuanya ngasih nama yang aneh-aneh. Iya kan? Nah, saudara, kemudian arti namanya Sarai. Sarai di ayat yang ke-15 dibilang gini. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya." Saudara, Sarah itu artinya apa? Sarah itu putriku. Ya, artinya itu putriku. Jadi milikku, gitu ya. Nah, saudara, identitas atau nama dalam dirinya Abram dan juga Sarai itu menunjukkan hal yang baik. Baik nggak? Allah Bapa yang dimuliakan. Ya, bapak yang ditinggikan itu baik nggak, saudara? Putriku itu baik nggak? Baik ya. Tapi itu baik dalam sudut pandangnya manusia. Ya, seperti kebanyakan manusia. Fokusnya sebenarnya apa? Waktu orang tuanya ngasih nama Abram, fokusnya apa? Nak, supaya kamu jadi orang yang baik, bener nggak? Kalau kita ngasih nama anak kita, saudara, papanya Abram waktu itu Tera, ya kan? Menyiapkan nama untuk Abram. Papanya Sarai menyiapkan nama untuk Sarai, itu baik.
ingin anaknya jadi mulia, ingin anaknya ditinggikan, ingin anaknya itu hidup dalam kebaikan, ya. Tapi hidup dalam kebaikan aja itu kurang bagi Tuhan. Nanti kita akan lihat kenapa. Nanti kita juga akan lihat bagaimana Tuhan menarik, mengubah namanya. Dan kita akan berpikir yang berbeda nanti, ya. Fokusnya itu apa? Kebaikan dirinya sendiri. Itulah kenapa, saudara, banyak manusia kalau mengusahakan kebaikan, kebaikannya untuk siapa, saudara? Diri sendiri, betul nggak? Selalu diri sendiri. Apa yang menurut aku baik, bener nggak? Ya kan, saudara? Dalam perjalanan imannya, Abraham dan Sarai bergumul nggak? Bergumul, ya. Bergumul, khususnya bergumul soal apa? Soal kekayaan mereka nggak kurang-kurang kok. Mereka memang berasal dari keluarga yang terpandang. Mereka memang berasal dari keluarga yang kaya. Waktu mereka di Mesir, mereka lebih kaya lagi, saudara. Mereka soal kekayaan nggak kurang-kurang. Tapi satu yang kurang, apa? Anak. Kenapa? Karena mereka dianggap punya aib. Meskipun kekayaannya besar, kalau nggak punya anak itu aib waktu itu. Mereka malu. Di mana-mana kalau ditanya, anakmu mana? Bingung mereka. Ketip. Nah iya, mereka ketip gitu. Mah, jawaban mah. Oh coba, bisa jawaban apa? Gitu. Pura-pura. Hah? Gak denger, ngibrit. Gitu. Ya kan? Sampai waktu perjumpaan kedua di Kejadian 15. Waktu Abram berjumpa dengan Tuhan, dia bilang gini, percumalah Tuhan semuanya ini. Karena toh pada akhirnya nanti semua akan jatuh ke Eliezer, orang Damsik itu, hambaku itu. Semuanya akan jatuh ke dia. Semuanya ini percuma, aku gak punya anak kok. Engkau memberkati aku sedemikian rupa, yang katanya menyertai aku sedemikian rupa, itu percuma semuanya. Tujuannya, fokusnya itu untuk apa? Menghilangkan aib, bener gak? Untuk kebaikannya siapa, saudara? Abraham dan Sarah. Ada hubungannya nggak dengan rencananya Tuhan? Kalau dari sisi egonya, kayaknya sih ada hubungannya, karena dia dijanjikan seorang anak. Tapi dalam sudut pandang gambaran besarnya, enggak. Kenapa? Karena dia hanya berpikir untuk seorang anak. Sementara Tuhan berpikir untuk apa? Bangsa-bangsa. Ya kan? Raja-raja. Nah itulah manusia. Manusia itu sering berpikir cuma untuk dirinya sendiri. Seolah-olah yang kita pikirkan itu berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kelihatannya baik. Tapi sudut pandang baik dan tidak baik, benar dan tidak benar, itu harus kembali lagi kepada sudut pandangnya Tuhan, bukan sudut pandangnya kita. Ngujinya dari mana? Dari firman Tuhan. Lah sekarang kita sering ketemukan sama orang yang bergumul gak selesai-selesai, terus dia bilang gini, kalau Tuhan mengasihi aku, kenapa aku gak ditolong dalam pergumulanku? Ayo, kita sering gak ketemu yang kayak gitu, saudara? Ayo, fokusnya siapa? Masalahnya. Fokusnya siapa? Dirinya sendiri. Ya kan? Alasannya lebih rohani lagi ngomong gini, kalau caranya kayak gini, gimana Tuhan dimuliakan lewat hidupku? Ya kan? Alasannya kelihatannya rohani gak, saudara? Kalau ngomong sama pendeta, ya kelihatannya mengintimidasi pendeta itu loh, saudara. Ayo doa no aku ben aku ndang dipulino. Lah kan gitu kan? Lah enggak, nama Tuhan enggak dipermuliakan loh. Padahal saudara, kalau dia dipulihkan waktu itu belum tentu dia kembali sama Tuhan. Salah-salah hidupnya tambah apa? Tambah rusak, tambah gak karu-karuan. Iya kan? Itulah manusia. Iya, tambah sayonara. Nanti kalau sudah keblowok lagi, datang lagi, Tuhan tolong aku Tuhan. Sekali ini Tuhan aku akan kembali kepadamu Tuhan. Semuanya hanya untukmu Tuhan. Yo sekarang ngomongnya. Iya kan? Loh, iman kasih kita kepada Tuhan itu teruji lewat waktu, saudara. Gitu loh. Dalam kemiskinan iman kita bisa teruji. Dalam kekayaan, dalam kemakmuran iman kita juga harus teruji. Karena kemiskinan dan kekayaan sama-sama bahayanya. Kemiskinan dan kekayaan sama-sama bisa membuat orang berpaling dari Tuhan.
Ya kan? Amsal ngajar kita seperti itu. Sebenarnya masalahnya orang itu bukan dia lagi ada dalam kemiskinan, lagi dalam pergumulan, atau dia lagi hidupnya enak. Bukan itu masalahnya. Sebenarnya masalahnya ada di dalam hatinya. Sebenarnya jauh di dalam hatinya. Hatinya itu condong kepada siapa? Itu loh. Karena ada banyak orang yang kaya, toh hatinya nggak condong sama Tuhan, bener nggak? Ada orang yang hidup di dalam kemiskinan, ada orang yang hidup di dalam sakit penyakit, bahkan sampai menjelang ajalnya dia tetap mau percaya sama Tuhan. Kenyataannya, jadi intinya sebenarnya bukan ada pada keadaan yang dihadapi oleh manusia, tapi ada pada hatinya. Itulah yang dilihat Tuhan di dalam Abraham. Ya, sekalipun Abraham ini ada naik turunnya seperti ini, itu wajar, namanya manusia. Tapi itulah yang dilihat sama Tuhan. Tuhan tahu fokusnya Abraham seperti manusia kebanyakan. Dia berusaha menghilangkan satu masalah di dalam hidupnya. Ya kan? Kebanyakan orang gitu kan. Kalau datang ke gereja atau ke persekutuan, ya, kebanyakan orang cari apa, saudara? Ayo, iya kan? Yang dicari apa kan? Jajan. Iya, cari jajanan aja kan. Iya, cuci mata. Ya kan, dengar janji yang manis-manis kan. Habis keluar dia merasa dikuatkan. Dia merasa loh, saudara, merasa dikuatkan. Padahal iman itu bukan cuma soal perasaan, tapi iman itu soal akal sehat yang akan menuntun kita kepada keputusan, mengiring Tuhan. Nah, saudara, fokus kepada ego membuat kita ini kehilangan apa? Kesempatan untuk menangkap apa yang sesungguhnya itu diinginkan sama Tuhan. Saudara, orang yang lagi bergumul, ya, orang yang dia datang ke Tuhan protes-protes tok gitu, saudara pasti pernah ketemu lah yang kayak gitu-gitu. Atau saudara mungkin konselingi orang yang kayak gitu juga, atau dicurhati orang yang kayak gitu-gitu juga. Saudara, bertahun-tahun katakanlah, kalau hatinya nggak berubah, saudara, apa yang dia cari selama dia beribadah? Jalan keluar kan? Benar nggak? Itulah kenapa dia jadi keranjingan didoakan. Nanti habis satu hamba Tuhan, dia cari hamba Tuhan lagi yang lain. Yang satunya dibilang nggak cas plong iki. Ketane ramuane kurang. Enggak jos belas, kurang urapan itu dia. Iya kan? Lu selalu ngomongnya kayak gitu loh. Kalau ada hamba Tuhan doa terus langsung dijawab, dibilang apa? Wis, urapannya luar biasa itu. Kita doa langsung dijawab. Jos pokoknya. Tapi kalau ada hamba Tuhan doa nggak selesai, konseling bertahun-tahun nggak selesai, dibilang hamba Tuhan ini memang nggak ada perkenanan Tuhan kok. Terus salah. Iya, tahu bener nggak? Padahal manusia sebenarnya lagi memuaskan ego. Lah saudara, jawaban Tuhan itu nggak ada hubungannya dengan hamba Tuhan diurapi nggak diurapi, saudara. Artinya apa? Jawaban doa itu nggak tergantung pada siapa hamba Tuhan. Iya, tergantung pada waktunya Tuhan. Gitu loh. Jadi kita jangan memberhalakan hamba Tuhan juga. Gitu loh. Itulah kenapa orang kalau cuma fokusnya pada keinginannya, pada egonya, dia nggak akan melihat Tuhan sedang mempersiapkan rencana yang indah untuk hidupnya. Tuhan sedang ingin pakai dia. Itulah yang sempat terjadi pada Abram dan Sarai. Itulah kenapa dia akhirnya bilang, wis ini mari ambil Hagar mari. Dia pasti bisa ngasih kamu seorang anak. Abram setuju dia. Oke? Oh gitu ya kan. Akhirnya kita jadi orang-orang yang menghalalkan segala cara. Pokoknya dianggap baik sama masyarakat, oke, kita lakukan itu. Oh, katanya orang-orang kalau kita datang ke hamba Tuhan, minta doa ke hamba Tuhan itu dianggap sebagai sesuatu yang, oh gak apa-apa, baik kok, kita gak ke dukun kok. Ya, gak datang ke dukun, ganti dukunnya. Gitu, dukun Kristen. Jadi gini saudara, yang dulu itu kegelapan. Tapi yang sekarang terang. Seolah-olah itu terang, padahal enggak. Sebenarnya dia sedang menyembah siapa? Menyembah keinginan pribadinya. Ya, jadi kita harus hati-hati. Disitulah kita enggak bisa melihat bagaimana Tuhan sebenarnya sedang berkarya, noto satu-satu hidup kita. Itu loh, kita jadi orang yang dibutakan. Itu loh saudara. Nah ini yang sebenarnya sedang Tuhan pangkas dalam perjalanan imannya Abram.
Tuhan butuh bertahun-tahun, saudara. Ini sudah 24 tahun sejak dia dipanggil. Bayangkan 24 tahun, saudara, Abram dipanggil. Dan dia belum menerima jawaban. 25 tahun nanti dia baru menerima jawaban. Ya, nggak ngeluh, saudara Abram. Ya, nah dia belenger gitu loh. Itulah kenapa dia sempat mengiyakan ide-ide yang kayaknya tuh menurut masyarakat oke, sah waktu itu, tapi menurut Tuhan enggak, bukan seperti itu. Nah inilah kenapa terus akhirnya Tuhan masuk di ayat yang ke-6, dibilang gini, Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Kenapa namanya bukan lagi Abram, saudara? Di ayat yang ke-16 waktu bilang tentang istrimu Sarai gitu ya, aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Saudara, arti nama dari Abram itu apa? Dari Abraham. Abraham itu bapa banyak bangsa. Jadi Tuhan sedang mengonfirmasi imannya sekaligus janjinya. Imannya Abraham sekaligus janjinya Tuhan kepada Abraham dikonfirmasi. Ya, itu yang akan terjadi, Abraham. Sekarang hakikatmu sudah ganti. Engkau bukan lagi bapa yang mulia atau ayah yang ditinggikan, ayah yang dimuliakan. Bukan, engkau bukan lagi itu. Engkau sekarang bapa banyak bangsa. Gitu, saudara ya. Sarai juga gitu. Sarai itu bukan lagi putriku, tapi engkau jadi putri raja. Artinya itu putri raja. Kalau putri raja, putrinya siapa? Putrinya Tuhan. Kenapa? Karena kalau engkau putri raja, engkau akan menghasilkan raja-raja, katanya Tuhan di ayat yang ke-16. Bangsa-bangsa akan lahir daripadamu, bahkan raja-raja akan lahir. Identitasnya berubah, bukan lagi milikku, milik keluarganya atau milik dia sendiri. Abram, ya, bukan lagi milik dirinya sendiri atau milik keluarganya, tapi dia milik bangsa-bangsa. Wah, ini luar biasa, saudara ya. Destininya diubah, martabatnya diubah, tujuannya diubah sama Tuhan. Engkau hidup bukan lagi untuk dirimu sendiri. Engkau hidup untuk rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Artinya gini, saudara, kalau kita kembali ke definisinya hakikat. Hakikat itu kan intisarinya manusia, ya kan? Sifat yang sebenarnya dari manusia, yang itu nggak bisa hilang atau nggak bisa dipalsukan. Tuhan itu sebenarnya sedang mengembalikan Abraham dan Sarai kepada hakikatnya yang sesungguhnya. Jadi yang pertama untuk dirinya sendiri, ya, sekarang dikembalikan untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk rencana Tuhan. Itulah hakikatnya manusia. Saudara, saya ingin bacakan di Kejadian 1 ayat 1, 26 dan 28. Kita pernah pelajari ini ya di karya penciptaan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, dan seterusnya. Saudara, apa hakikatnya? Yang pertama, manusia yang berpusat kepada Tuhan. Lihat, Abram diganti namanya jadi Abraham, Sarai jadi Sarah. Abraham, Sarah ditarik untuk menjadi manusia yang berpusat kepada Tuhan. Abraham dan Sarah ditarik untuk beriman kepada Tuhan. Di situ dia berpusat sepenuhnya kepada Tuhan. Benar ya? Di ayat yang ke-26, waktu baiklah kita menciptakan manusia serupa, segambar. Kita pernah pelajari, manusia itu jadi cerminannya Tuhan. Manusia dikasih keserupaan dalam hal kemampuan, dalam hal moral. Itulah kenapa kalau kita pelajari di asal katanya, manusia itu seperti bayang-bayangnya Tuhan. Kalau Tuhan bergerak, nah ini saudara, ini ada bayang-bayang ya di lantai.
Kalau kita bergerak, bayangannya ikut gerak ya saudara ya. Seperti itulah manusia seharusnya. Apa yang Tuhan inginkan seharusnya itulah yang manusia inginkan. Apa yang Tuhan lakukan seharusnya itulah juga yang Tuhan lakukan. Apa yang manusia lakukan. Kalau Allah mengasihi, seharusnya manusia juga mengasihi. Kalau Allah memberkati, seharusnya manusia juga menjadi berkat. Itu loh saudara. Kemudian di ayat yang ke-28, beranak cuculah, Allah memberkati mereka. Jadi Allah itu bukan memberkati yang gimana ya. Maksudnya gini, manusia itu diberi restu. Aku restui kamu. Dalam artian gini, waktu dibilang beranak cuculah, yang seperti kamu ini, yang berpusat pada Tuhan, yang menjadi cerminanku, yang menjadi bayang-bayangku, yang menjadi perwakilanku, itu harus tambah banyak di bumi ini. Dan itulah Abraham dan juga Sarah ditarik kembali ke hakikat manusia yang sesungguhnya. Dibilang, daripadamu akan lahir bangsa-bangsa, daripadamu akan lahir raja-raja. Klop kan? Manusia harus menghasilkan keturunan ilahi, gitu loh saudara. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Paulus mengkonfirmasi itu di Galatia 3, saudara. Ayat 7, 9, 14, dan 29. Ayat 7 dulu. Ya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan siapa, saudara? Abraham. Dan apa? Berhak menerima janji Allah. Amin. Di pertemuan selanjutnya janji Allah itu apa? Aku akan menjadi umatmu dan engkau akan menjadi umatku. Amin. Nah itu yang gak diinginkan orang banyak ya masalahnya. Tapi kita yang punya kesadaran. Iya. Orang kan maunya yang apa kelihatan yang wah. Lama-lama jadi wah. Nah itu saudara, jadi dikonfirmasi oleh Paulus bahwa kita ini adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Kenapa? Kita pun disebut keturunan Abraham karena kita mengimani seperti Abraham beriman. Dalam identitas yang baru itu, ya, dalam identitas yang baru itu Tuhan tuh kepingin manusia berfungsi sebagaimana yang seharusnya, bertindak sebagaimana yang seharusnya. Abraham, Sarah ditarik sama Tuhan. Engkau jadi manusia dengan hakikat manusia yang sesungguhnya. Apa? Berpusat pada Tuhan, menjadi cerminan Tuhan, dan engkau menghasilkan keturunan ilahi. Ditarik sama Tuhan. Demikian juga kita, kalau kita menjadi umat Tuhan, kalau kita menikmati janji yang diucapkan kepada Abraham, kalau kita hidup di dalam berkat-berkat Abraham, hal yang sama terjadi. Kita menjadi manusia yang berpusat kepada Tuhan, menjadi manusia yang menjadi cerminannya Tuhan, dan menjadi manusia yang menghasilkan keturunan ilahi. Keturunan ilahi itu yang bagaimana? Yang menjadi, yang karakternya, yang hidupnya itu serupa segambar dengan Tuhan, memiliki hatinya Tuhan. Nah itu loh saudara. Ya, jadi identitas ini penting, saudara. Identitas ini penting. Kenapa? Karena kita sedang dibawa kembali kepada hakikatnya. Jadi saudara menyadari nggak? Dalam tahun-tahun saudara diproses gitu, saudara jadi kita semuanya ini, bukan cuma saudara aja, saya juga. Gitu. Kita semua jadi menyadari bahwa kita ini nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Menyadari nggak? Menyadari ya. Saudara menyadari nggak? Dalam tahun-tahun saudara mengiring Tuhan, saudara ada dalam pergumulan. Saudara hidupnya semakin serupa segambar dengan Tuhan. Ada banyak hal yang dikikis sama Tuhan. Menyadari nggak? Iya kan? Dan saudara menyadari nggak? Dalam tahun-tahun pergumulan ini saudara bergumul loh. Kita semua bergumul loh. Dan kita makin cari Tuhan nih. Menyadari nggak? Hati kita tuh justru tambah kepingin menyenangkan Tuhan.
ingin jadi terang, ingin jadi berkat untuk sekeliling kita. Menyadari nggak? Nah itulah yang sebenarnya Tuhan. Nah itu loh. Semakin sadar kalau kita sudah saatnya harus bertobat, sudah ada lagi. Iya. Terus tidak bisa kayak dulu. Iya betul. Rasanya tuh wes ya dulu selesai. Enggak, aku jijik dengan yang itu. Iya kan? Jijik aku dengan yang itu. Aku kepingin jalan yang baru. Iya kan? Bukan cuma bosen loh ya. Kalau bosen itu kan gini saudara. Kalau bosen dengan kehidupannya dulu, kapan-kapan kalau sudah nggak bosen ya balik. Ini kita benar-benar sudah jijik, sudah nggak mau lagi. Manusia menyembah Tuhan karena Tuhan memang layak. Manusia memuliakan Tuhan lewat apa? Lewat melakukan kehendak Tuhan. Karena memang seharusnya seperti itulah yang diharapkan Tuhan. Jadi, saudara, kalau kita belajar di karya penciptaan, saudara bisa lihat renungannya di YouTube ya, di YouTube saya. Itu manusia itu diciptakan tuh untuk dipeluk sama Tuhan, gitu loh. Untuk selalu selaras dengan Tuhan. Ya, selalu sejalan dengan Tuhan, bukan cari jalan sendiri. Dengan itulah nama Tuhan dipermuliakan. Gitu loh saudara. Menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita. Iya betul. Ini cermin loh kita. Betul. Orang lihat. Iya, kita betul. Kita seperti bayangannya Tuhan. Iya betul. Jadi kalau orang kepingin lihat Tuhan, lihat kita dulu. Nah itu loh saudara ya. Kalau kita kasar, Tuhan itu kasar, Pak. Ya gitu loh. Jadi, tapi kalau lihat kita penuh kasih, Tuhannya orang Kristen tuh penuh kasih kayaknya. Aku mau sih coba icip-icip. Nah, itu loh saudara ya. Nah, saudara, saya ingin ngomong gini di akhir kata. Setiap proses yang dihadirkan Tuhan, diizinkan Tuhan dalam hidup kita, sebenarnya itu sekalipun terlihat lama, itu untuk apa saudara? Untuk menarik kita kembali menjadi manusia yang sesungguhnya. Kalau kita dibiarkan sama Tuhan, diumbar-umbar saudara, jadi manusia yang liar, kita bukan manusia sebenarnya. Hilang dalan. Ya, iya, hilang dalane. Betul. Saya sering ngomong saudara, hak asasi manusia itu apa sih? Hak asasi manusia itu bukan menjadi seperti apapun yang kita mau. Hak asasi manusia itu kembali kepada apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rancang untuk manusia pada awalnya. Itulah manusia yang sesungguhnya. Jadi kita nggak nyari-nyari kemana-mana. Kalau kita ingin tahu manusia yang sesungguhnya itu yang bagaimana, balik ke karya penciptaan dulu. Tuhan kepingin kita jadi manusia yang seperti apa. Itulah manusia yang sesungguhnya. Dan itulah proses diizinkan sama Tuhan, menarik kita kembali ke sana. Abraham ditarik kembali ke sana, saudara. Sarah ditarik kembali ke sana untuk jadi manusia yang sesungguhnya. Jadi saudara, kalau kita diproses hari ini sama Tuhan, sekalipun kayaknya gak enak, tapi bersyukurlah karena kita adalah manusia, gitu ya. Kalau kita ini umbaran saudara, sebenarnya kita bukan manusia. Apa kita? Nggak tahu saya. Saya nggak tahu. Iya, tapi yang jelas saudara, kalau kita ada dalam proses Tuhan dan mulai jalan mengiring Tuhan, kita sebenarnya adalah manusia yang sesungguhnya. Kita sama-sama berdoa, yuk.